Cheers! Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, serta semangat. Ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia. Dan kita akan sharing terkait dengan marketing lagi nih ya. Karena memang fokus kita kan kepada marketing dan juga public relations. Nah, bicara tentang pandemi, kita juga ngomongin dong gimana sih supaya nanti setelah semuanya kembali normal, produk ataupun service kita ini bisa tetap berjalan baik dan lancar dan mendatangkan revenue bagi perusahaan. Nah, saat ini saya akan sharing terkait dengan strategi pemasaran produk. Dan yang menariknya adalah studi kasusnya saya akan ambil salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, yaitu PT PN4 yang menghasilkan teh Butong dan juga teh Tobasari. Yuk kita simak sama-sama. Sahabat CNC, kalau kita bicara terkait dengan pemasaran produk, itu berarti kita bicara terkait bagaimana kita mentransformasikan sebuah nilai, sebuah unique selling point yang ada di produk kita. Ya, misalnya nih, teh Tobasari dan juga teh Butong ini, apa sih sebetulnya yang memiliki value dari teh tersebut gitu. Kebetulan kedua teh ini produk PT PN Pati yang sangat mengedepankan kultur, kemudian budaya yang ada di daerah Sumatera Utara, seperti itu. Nah, jadi strategi pemasaran ini adalah sebuah usaha di mana kita bisa memberikan kepuasan untuk customer, ya, total customer satisfaction yang sebetulnya itu banyak banget aspeknya. Nanti kita akan bahas sama-sama sebetulnya apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya strategi pemasaran produk ataupun service kita ini bermanfaat untuk customer kita. Ketika kita bicara terkait dengan marketing atau bahasa Indonesianya adalah pemasaran, ada 3 aspek penting yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah need, ya, kebutuhan kita itu sepertinya apa sih? Apa yang mau kita lakukan kebutuhannya? Kemudian selanjutnya adalah want, keinginan, ya. Keinginan seperti apa sih? Apa yang dibutuhkan oleh customer? Keinginannya seperti apa? Dan yang ketiga adalah demand, ya. Demand itu adalah permintaan. Nah, ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi need, want, dan juga demand itu sendiri. Nah, sekarang kita mau membahas satu-satu antara tadi ada needs, wants, dan juga demand. Kalau kita bicara terkait dengan needs dulu, ya, need itu adalah kebutuhan. Berarti kalau kita bicara kebutuhan adalah apa sih hal mutlak yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup gitu. Misalnya makanan, minuman, pakaian, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah sumber di mana kita bicara terkait dengan kebutuhan. Ya, nah kira-kira kalau kita ngomongin teh nih, kebutuhannya apa tuh? Kenapa kok kita harus minum teh misalnya? Oh, ternyata teh itu bisa bermanfaat untuk kesehatan loh. Ya, baik dari sisi antioksidan ya dan juga sumber-sumber yang lain ya, manfaat yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Yang kedua adalah want, keinginan. Nah, ketika kita bahas keinginan adalah tentunya sangat berkaitan dengan individu, terkait dengan manusia itu sendiri ya. Dan itu juga terkait dengan kultur juga gitu. Jadi belum tentu yang kita di orang Indonesia itu sama dengan orang di Amerika atau Eropa, di mana mereka mungkin konsumsi ketika kita bicara minum teh tadi ya, atau mungkin juga kopi, itu mungkin lebih sering daripada kita gitu ya. Mungkin kalau di winter apalagi di udara dingin, nah itu kan untuk menghangatkan seperti itu ya. Nah, itu juga berkaitan terkait dengan want atau keinginan. Nah, yang ketiga adalah demand atau permintaan ya. Ketika kita bicara terkait dengan permintaan, berarti sebuah keinginan yang didukung dengan daya beli ya, daya beli dari manusia, dari kita sebagai masyarakat. Nah, demand adalah jumlah dari suatu barang ya, baik itu produk ataupun service yang mampu dibeli pada suatu standar harga tertentu, seperti itu ya. Jadi misalnya nih, Anda punya suatu produk ataupun service, Anda juga perlu melihat kira-kira di daerah tersebut butuh nggak sih? Ya, bisa nggak dari sisi keuangan, dari sisi expenditure dari community, dari masyarakat tersebut, apakah bisa menjangkau harga produk ataupun service Anda? Nah, itu namanya demand. Enak banget ini tehnya, sangat pekat dan juga legit ya.
Karena memang kedua teh ini langsung diambil dari perkebunan yang ada di daerah Simalungun, daerah Sumatera Utara, kemudian diolah langsung ya, dan sangat premium pokoknya rasanya. Jadi silakan untuk Anda yang pengen rasain teh Tobasari dan juga teh Butong ya, produksi dari PT PN Pati Medan, silakan Anda bisa cek di Tokopedia dan juga Shopee dengan ikon yang berikut ini ya. Kemudian juga Anda bisa juga cek juga di sosial media PT PN Pati, di situ banyak sekali informasi terkait dengan teh Butong dan juga teh Tobasari ini. Nah, ketika kita kembali lagi bicara terkait dengan memasarkan produk, kita juga harus melihat suasana yang ada di sekitar kita. Ternyata budaya ngeteh itu sudah menjadi tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan juga di luar negeri ya. Apalagi dengan adanya berjamuran banyak sekali coffee shop yang ada di Indonesia ya, yang mungkin banyak kan memang kopi ya, tapi sekarang teh juga sudah semakin banyak yang kafe yang menjual teh. Kenapa? Karena memang ada juga orang yang mungkin tidak bisa minum kopi tapi justru bisa minum teh, atau sebaliknya seperti itu ya. Nah, itu kita bicara bahwa ternyata ada demand nih ya. Ternyata ada juga kafe yang butuh produk teh seperti itu. Nah, kita bisa bekerja sama dari produk kita ini, kita sampaikan unique selling point-nya. Misalnya tadi saya sudah sampaikan unique selling point dari teh Tobasari dan teh Butong tadi adalah sangat mengedepankan kultur, kemudian asli langsung dari petani seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dibanding dengan kompetitor lain, dan begitu dibuka ya, kalau sahabat CNC bisa langsung buka kemasannya, bau tehnya tuh langsung bau banget gitu ya. Nah, itu adalah sebuah ciri-ciri di mana produk ini memang betul-betul daun teh hitam asli yang langsung diambil dari perkebunan, jadi tidak melalui proses yang terlalu lama seperti itu sampai di packaging ya. Kemudian keunggulan lain dalam teh Butong dan teh Tobasari ini juga terletak pada aromanya tadi ya, kepekatan tehnya, kemudian juga tidak ada bahan tambahan, misalnya tidak ada pengawet, pewangi dan lain-lain, karena terbuat 100% teh murni. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata manfaat teh itu banyak sekali yang terkandung dalam teh Tobasari dan teh Butong ini. Ada minimal 10 ya, minimal 10 manfaat nih. Yang pertama adalah antioksidan ya, bisa menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini kan kita lagi betul-betul recovery ya dari COVID ya, moga-moga segera melandai dan segera hilang ya. Dan tentunya imunitas kita bisa didukung dengan minum teh. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah perkembangan sel kanker. Dan nah, ini nih untuk Anda yang mungkin kadang-kadang suka stres, banyakkan tugas, banyakkan kerjaan, ternyata teh bisa membantu loh untuk mengurangi stres Anda. Dan kemudian menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah dan juga kadar gula dalam darah, menjaga kesehatan jantung, penting tuh ya. Dan ini nih yang disukai perempuan ya, membuat kulit menjadi halus. Nah, jadi ya untuk kita nih para ibu-ibu, mbak-mbak, emak-emak ya, silakan lebih banyak mengkonsumsi teh karena itu ternyata sangat bagus untuk kulit Anda. Kemudian juga mencegah bau mulut dan kerusakan gigi, serta membantu metabolisme dalam tubuh. Itu baru 10 minimal manfaat. Masih banyak yang lain yang mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, sahabat CNC, itu tadi sudah kita simak bareng-bareng terkait dengan strategi pemasaran produk bersama dengan saya Ayu Cornelia tentunya di Cheers Cornelia & Co Say Hello on E-Public Relations. Kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya dengan topik yang lebih menarik yang pastinya semoga bermanfaat untuk Anda semua dalam menjalani hari. Tetap optimis ya, semoga kondisi COVID segera melandai dan kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Terima kasih, saya Ayu Cornelia pamit dan stay healthy, stay safe, and stay tuned on Cheers. Bye.